Oke, baik. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Pak. Sore, Sore, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam pendampingan fasilitasi loka karya yang kedua dalam sesi lingkungan belajar, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Sehat, Pak. Sehat. Luar biasa kalau keadaan kita dalam keadaan sehat, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang saya banggakan, agenda kita pada sore hari ini, nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas dalam rangka loka karya guru penggerak angkatan ke-9 ini. Nah, jadi sebelumnya saya izin. Bapak Ibu bisa lihat? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah. Baik Bapak Ibu kalau sudah bisa melihat ini. Jadi agenda kita pada sore hari ini ada beberapa agenda yang sudah dipersiapkan, yaitu pembukaan, kemudian doa, yang ketiga perkenalan singkat, yang keempat kesepakatan kelas, kelima menyamakan tujuan, yang keenam diskusi pemahaman keyakinan kelas, yang ketujuh membuat keyakinan kelas, kedelapan membuat kesimpulan, dan kesembilan refleksi dan penutup. Jadi itu agenda kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, supaya kegiatan kita sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar, kiranya kita memohon kepada Tuhan. Saya minta mungkin teman-teman supaya bisa menghantar kita dalam doa. Mungkin Ibu Debbie, saya kasih kesempatan bisa memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi yang sudah bersedia memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah perkenalan singkat kita. Jadi untuk perkenalan ini saya minta kepada teman-teman semua, karena meskipun di loka yang kedua ini, di antara kita mungkin ada yang belum saling kenal, jadi saya minta kepada teman-teman semua untuk memperkenalkan secara singkat melalui card masing-masing ini yang ada disediakan. Jadi perkenalkan, nama saya Tadeus Mari. Saya sebagai pengajar praktik yang akan bersama Bapak Ibu untuk mendamping dalam kegiatan guru penggerak ini. Jadi ini nama saya Tadeus Mari, saya berasal dari SMP Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere, dan hobi saya adalah olahraga. Mungkin teman-teman bisa melakukan perkenalan singkat melalui card. Sebut saja nama dan hobi Bapak Ibu semua. Silakan. Oh iya ada. Bu Debbie, silakan Ibu Debbie. Baik, terima kasih Pak Teddy. Selamat sore. Nama saya Ibu Debbie. Hobi saya membaca novel. Oh iya, luar biasa Ibu Debbie ini. Terima kasih Ibu Debbie, hobinya sangat luar biasa membaca novel. Oh, di kolom ini ada Pak Tony, kemudian Ibu Yudit, hobinya makan. Woi, aduh Ibu. Kemudian ada Pak Franciscus, hobinya menyanyi. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Ini adalah perkenalan singkat dan hobi Bapak Ibu semua. Jadi dengan hobi ini bisa membangkitkan semangat baru kita dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Selanjutnya setelah perkenalan diri, kita lanjut ke sesi yang berikut, kita buat kesepakatan kelas bersama. Jadi ini saya ada siapkan, ada 3 kesepakatan. Yang pertama, kameranya dibuka, kemudian resen jika ada pertanyaan, kemudian aktif partisipasi. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain menyangkut dengan kesepakatan kelas kita pada sore hari ini, saya persilakan. Oh ya, silakan Ibu Yudit. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesepakatan yang pertama Pak, bisa diberi kebijakan untuk kami ketika ada kendala jaringan itu bisa matikan kamera. Terima kasih Pak. Oh ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, ini memang jaringan ini kita sangat ini ya. Tidak apa-apa Ibu Yudit, terima kasih. Ya baik,
Oh, ada Bapak Tarsi, silakan Bapak Tarsi. Baik, dilarang merokok. Wah, baik Bapak. Oke, terima kasih banyak. Oke, siapa lagi? Oh, ada Pamelianus. Silakan Pamelianus. Oke Pak, mungkin saya tambah satu lagi. Mungkin mic di off ketika sementara kegiatan. Kalau bicara baru mic di on kan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pamelianus. Baik teman-teman, itu tadi masukan-masukan teman-teman tadi memperkuat dan memperjelas kesepakatan kelas kita pada sore hari ini dalam rangka Lokakarya yang kedua ini. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, kita lanjut. Jadi tujuan Lokakarya kita pada hari ini adalah CGP atau Bapak Ibu dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu tujuan Lokakarya kita pada kali ini. Selanjutnya di keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini saya ada menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi ini saya membuka diskusi kita pada kesempatan ini untuk kepada Bapak Ibu semua ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan ini. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan pertama, silakan. Oke Bapak, silakan Pamelianus, silakan. Oke baik Pak. Menurut saya itu keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita yakini atau kita buat bersama dan kita jalankan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa Pamelianus. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang akan kita jalankan bersama ya Pamelianus. Yeah. Terima kasih banyak. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Bapak Ibu yang lain, ayo silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Yudit, silakan Ibu Yudit. Baik, terima kasih Pak Teddy. Saya pada dasarnya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tony. Di kesepakatan keyakinan kelas itu salah satu budaya positif Pak. Itu juga kami sudah buat di tempat kerja kami. Jadi keyakinan kelas itu satu budaya positif di mana kita membuat kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya di gurunya saja atau peserta didiknya saja, tapi semua anggota kelas diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya terkait kesepakatan apa yang mau dibuat supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satunya tujuan yang kalau kita ikut pendidikan guru penggerak itu kan mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, saya kembalikan. Luar biasa Ibu Yudit, ini luar biasa. Kesepakatan kelas merupakan satu budaya positif ya Ibu. Dan Ibu Yudit sendiri yang sudah melakukan atau membuat di sekolah ya Ibu Yudit. Luar biasa Ibu Yudit. Bapak Ibu yang lain? Oke, baik Bapak Ibu. Berarti dalam pendapat Bapak Ibu dari Pamelianus dan Ibu Yudit tadi dapat kita pahami bersama bahwa keyakinan kelas itu adalah kesadaran kita untuk melaksanakan kesepakatan kita yang telah dibuat. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Di pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Ayo Bapak Ibu guru, silakan teman-teman. Silakan Pamelianus. Baik Pak, terima kasih. Sesuai dengan pengalaman saya, menurut saya sedikit ada perbedaan Pak. Kalau kesepakatan kelas itu menurut saya itu sedikit masih mengandung konotasi yang negatif dalam kaitan dengan formulasi bahasanya. Sementara keyakinan kelas itu adalah benar-benar sesuatu yang benar-benar positif dan kita yakini sebagai sesuatu yang baik. Dalam hal-hal konkret itu kesepakatan kelas itu masih belum kepada hal-hal yang mengarah kepada budaya positif, tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih kepada hal-hal yang positif Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pamelianus. Pamelianus dengan pengalaman yang sudah dilakukan mengatakan bahwa ada perbedaan dari keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Terima kasih Pamelianus. Yang berikut Bapak Tarsi, silakan. Baik, terima kasih Pak Fasilitator.
kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu dua-duanya berbeda. Ketika kita sesungguhnya keyakinan kesepakatan yang disepakat dulu, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan di kelas itu. Seperti disepakat dulu, maka kesepakatan itu akan menjadi keyakinan di kelas itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tarsisius dan Pak Melianus yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa menyangkut dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Memang kita tahu bersama bahwa kesepakatan kelas itu adalah awal dari tujuan bersama dari guru dan siswa, dan untuk melakukan positif di kelasnya. Dan kalau keyakinan kelas itu berarti sudah muncul kesadaran antara siswa dan guru untuk melaksanakan kesepakatan tadi. Jadi bisa kita pahami bersama menyangkut dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini. Begitu Bapak Ibu. Kita sepakat ya Bapak Ibu. Oke. Sepakat, Kita Pak. lanjut ke pertanyaan Sepakat. berikut Bapak Ibu. Oh baik. Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga, siapa saja pihak yang seharusnya berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas ini? Bapak Ibu, silakan. Oke, Pak Fransiskus, silakan. Baik, karena ini berkaitan dengan kelas, jadi saya kira yang seharusnya berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas itu adalah murid-muridnya sendiri, yang tentu saja tetap dipandu oleh guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fransiskus. Murid sendiri yang menjadi hal yang paling pertama dalam membuat keyakinan kelas dan juga guru. Terima kasih Pak Fransiskus. Mungkin dari Ibu Debbie tadi, saya ada lihat ada senyum-senyum tadi Ibu Debbie. Baik, Silakan, terima Ibu Debbie. kasih. Ya, Iya, terima Ibu. kasih. Kalau dari saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Frans bahwa yang menjadi yang berperan utama ya, peran utama dalam membuat kesepakatan kelas itu murid. Keyakinan kelas itu murid, karena dengan murid itu menjadi subjek pelaksana dari keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Debbie yang sudah memberikan penjelasan. Ya, mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu Debbie. Pak Melianus, silakan Pak Melianus. Rupanya sore ini sangat semangat sekali nih Ya, Pak betul, Melianus. Pak. Silakan Pak Melianus. Iya. Menurut saya Pak, itu keyakinan kelas itu dibuat oleh orang-orang yang akan menjalankannya. Jadi kalau dalam sebuah kelas itu adalah siswa, maka siswa yang terlibat dalam proses itu. Kalau dalam kelas itu adalah guru, dalam kaitan dengan proses pelatihan, maka guru yang melakukan kesepakatan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Melianus. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini kita bisa sepakati bahwa membuat kesepakatan ini adalah siswa dan guru. Karena mereka adalah sebagai warga kelas, dan untuk warga di luar kelas itu berarti mereka sebagai pemantau saja. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu di pertanyaan yang keempat, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas ini. Silakan Bapak Ibu, misalkan berpihak pada murid atau menurut Bapak Ibu, silakan. Halo Bapak Ibu. Oke, Pak Melianus. Silakan Pak Melianus. Baik Pak, menurut saya keyakinan kelas itu yang pertama mesti diperhatikan bahwa kesepakatan itu masih benar-benar sesuatu yang kontekstual, dalam arti bahwa sesuatu yang bisa kita laksanakan, hal-hal yang konkret. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Melianus, menyangkut dengan hal-hal yang sangat penting ini ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Melianus tadi sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, Pak Fransiskus, silakan. Baik, Pak Fransiskus. terima kasih. Saya kira kalau berkaitan dengan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan itu menurut saya itu nilai-nilai yang diyakini di sekolah oleh komunitas di sekolah itu, bahwa nilai-nilai itu
nilai-nilai universal maksudnya, yang diyakini kebenarannya. Bisa juga nilai-nilai itu diambil dari kearifan lokal yang ada di sekolah, di lingkungan, di sekitar lingkungan sekolah. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Franciscus. Jadi baik Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Melianus dan Pak Franciscus tadi, itu sudah menjadi jawaban tentang hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas ini. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang berikut mari kita membuat keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas ini, saya sudah sediakan satu link Jamboard. Nanti Bapak Ibu selesaikan di link Jamboard ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi kesepakatan kelas yang ada di Jamboard. Bapak Ibu sudah bisa? Oh ya, ada Pak Franciscus. Melihat sampah langsung dipungut. Luar biasa Pak Franciscus. Saling menghormati antar warga sekolah. Iya, luar biasa. Dari Pak. Oh iya, baik Ibu. Memang jaringan ini sangat tidak bersahabat dengan kita teman-teman. Itu adalah seninya kita dalam suatu kegiatan virtual seperti ini, seninya begitu. Itu silakan Ibu. Ada patonisan, menghargai pendapat orang lain. Luar biasa patonisan ini, memang punya pengalaman yang sudah diterapkan di sekolah ini. Luar biasa Pak Tony. Ada Ibu Yudit, guru dan murid hadir tepat waktu. Memang Ibu Yudit ini orangnya disiplin sekali nih Ibu Yudit. Luar biasa Ibu Yudit. Pak Tarsisius menerapkan 5S. Luar biasa nih. Luar biasa Bapak Ibu. Ada lagi siapa? Ada Ibu Debi menjaga kebersihan kelas. Wah, Ibu Debi ini kayak rupanya wali kelas ini, Ibu Debi. Menjaga kebersihan kelas. Luar biasa Ibu Debi. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi baik Bapak Ibu, sudah sampai di langkah ini berarti Bapak Ibu puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kuasa dengan baik dalam membuat keyakinan kelas ini. Yang akan Bapak Ibu buat di kelas dan di sekolah Bapak Ibu masing-masing nanti. Jadi seperti apa yang di Bapak Ibu buatkan dalam link Jamboard tadi itu sudah sangat luar biasa dan itu menjadi hal yang penting dan sangat baik dan itu menjadi hal yang perlu sama-sama kita buat di sekolah kita masing-masing. Dan saya merasa bahwa apa yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu tadi itu sangat kuasai dengan baik. Dari sini Bapak Ibu sekalian dapat kita simpulkan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Saya izinkan kembali, saya share ulang Bapak Ibu. Dari apa yang kita buat, apa yang kita diskusikan mulai dari awal sampai dengan saat ini dapat kita simpulkan, yaitu pertama, keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dilaksanakan dan telah menjadi kesadaran bersama. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam keyakinan kelas adalah siswa dan guru sebagai warga kelas seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Dan yang keempat, penting diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas ada yang berbentuk budaya positif dan pernyataannya adalah universal. Jadi baik Bapak Ibu, itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua pada Loka Kriya yang kedua ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya ingin mendengar perasaan dari Bapak Ibu semua ini menyangkut dengan kegiatan kita hari ini. Ayo Bapak Ibu silakan, mungkin yang punya perasaannya silakan saya berikan kesempatan. Oh ya, Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak dan teman-teman sekalian. Selamat sore Ibu. Perasaan saya sore hari ini saya senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak dan teman-teman dalam ruang virtual, dan bagi saya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya
sebagai seorang guru untuk membudayakan disiplin positif. Untuk menerapkan disiplin positif, salah satu caranya dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi terima kasih untuk materinya hari ini, sangat membantu saya sebagai guru untuk menjalankan peran saya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Debbie, punya perasaan yang sangat menyenangkan bagi Ibu Debbie. Terima kasih Ibu Debbie. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan yang punya perasaan. Iya Bapak Ibu. Oh ya, Pak Melianus, silakan Pak Melianus. Jadi Pak, terima kasih Pak dan teman-teman atas kesempatan. Jadi saya merasa bersyukur sekali Pak, karena memang selama ini sedikit kesulitan juga untuk membuat keyakinan kelas. Tapi dengan pertemuan ini, dengan pengalaman berbagi, sekurang-kurangnya sekarang saya sudah mulai sedikit paham bagaimana membuat sebuah kesepakatan kelas. Lalu keyakinan kelas itu kemudian kita bisa terapkan dalam proses belajar sehingga kemudian bisa membawa satu dampak yang positif baik bagi murid dan juga baik bagi sekolah Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Melianus yang punya perasaannya luar biasa dan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Melianus. Baik Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan Loka Karya kita pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga hasil Loka Karya ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu saya minta sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya minta dukungan dari teman-teman semua untuk memberikan rasa terima kasih melalui ikon yang ada ini. Oke, Pak Patarsi, Ibu Pemelianus, terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri kegiatan kita sore hari ini dengan doa mungkin dari Bapak Ibu semua yang berkenan memimpin kita dalam doa, silakan. Ya, Ibu Yudit, silakan Ibu Yudit. Baik, Bapak Ibu semua, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu Yudit yang sudah berkenan memimpin kita doa pada akhir kegiatan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di Loka Karya yang berikut Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, selamat sore. Sore Pak. Terima kasih.